Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua murid MI Al-Iflah Kasembon? Semoga sampai akhir Ramadan kali ini kalian masih kuat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dalam Quantum Smart kali ini, Ulfa akan menjelaskan mengenai zakat fitrah. Nah, apa itu zakat fitrah? Nah, zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan yang berkemampuan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kemudian, apa dasar dari zakat fitrah? Yaitu dalam surah At-Taubah ayat ke-103 Allah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian, siapakah orang-orang yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah? Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, merdeka, bukan hamba sahaya atau budak. Yang ketiga, lahir sebelum sholat Idul Fitri. Artinya, jika ada seorang bayi dilahirkan sebelum sholat Idul Fitri, maka orang tuanya atau ayahnya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk si bayi tersebut. Yang keempat, mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada hari raya Idul Fitri. Kemudian, apakah bentuk dari zakat fitrah? Bentuk dari zakat fitrah adalah berupa bahan pangan yang mengenyangkan sesuai dengan kondisi negara tersebut. Kalau di Mekah itu adalah kurma dan gandum, maka di Indonesia adalah beras. Apakah boleh membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang? Boleh. Nah, apabila tidak mempunyai beras, maka diperbolehkan menggunakan uang, tentunya sesuai dengan harga beras pada saat ini. Misalnya saat ini harga beras ada 10.000, maka bisa dikalikan dengan ukuran zakat fitrah. Nah, ukuran zakat fitrah yaitu sebesar 1 sok, atau kita menyebutnya dengan 2,5 kg atau 2,5 kg, atau bisa dibulatkan atau dilebihkan menjadi 2,7 kg. Nah, kalau memakai uang, maka jika harga beras adalah 10.000, maka dikalikan dengan 2,5 atau 2,7 menjadi 25.000 atau 27.000. Kemudian diperuntukkan siapakah untuk zakat fitrah itu? Nah, Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat ke-60, Bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, mereka adalah 1. Orang fakir, yaitu mereka yang tidak memiliki apapun baik harta maupun kemampuan fisik sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya. Yang kedua adalah orang miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun harta tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya, penerima yang berhak adalah amil, yaitu orang atau pihak yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah. Yang selanjutnya adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk agama Islam. Kemudian selanjutnya adalah gharim, yaitu orang yang memiliki hutang, di mana hutang tersebut adalah hutang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan untuk memenuhi keinginannya. Selanjutnya adalah ibnu sabil, yaitu mereka yang sedang melakukan perjalanan namun kehabisan perbekalan. Nah, perjalanan tersebut adalah perjalanan yang diniatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Penerima yang berhak selanjutnya yaitu fisabilillah,
yaitu mereka yang memperjuangkan dakwah Islam dengan berbagai macam cara. Misalnya seorang kiai, seorang ustadz, seorang guru. Selanjutnya adalah hamba sahaya atau budak, yaitu mereka yang belum merdeka namun ingin memerdekakan dirinya. Nah, untuk zaman sekarang insya Allah hamba sahaya ini sudah tidak ada. Kemudian kapan zakat fitrah itu dikeluarkan? Yang pertama waktu wajib, yaitu ketika menemui bulan Ramadan dan menemui sebagian awal bulan Syawal. Yang kedua, waktu jawaz atau jaiz atau waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awalnya bulan Ramadan sampai memasuki waktu wajib. Yang ketiga, yaitu waktu yang paling afdol atau yang paling utama, yaitu setelah terbit fajar dan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh, yaitu setelah sholat hari raya sampai menjelang tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Yang kelima, waktu haram, yaitu setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Kemudian bagaimanakah niat zakat fitrah? Kalau niat zakat fitrah itu untuk dirinya sendiri dan tidak diwakilkan, maka niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardal lillahi ta'ala. Pulfa ulangi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardal lillahi ta'ala. Nah, bagaimana niat zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga yang wajib dinafkahinya? Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhan lillahi ta'ala. Ulfa ulangi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhan lillahi ta'ala. Apa hikmah dari zakat fitrah? Banyak sekali. Di antaranya adalah di dalam surah At-Taubah ayat 103 tadi Allah menyebutkan bahwa zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa orang-orang yang telah berpuasa. Yang kedua, memberikan makan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, bentuk kebaikan, kepedulian, dan kasih sayang kepada sesama. Seperti saat ini ketika pandemi corona, banyak sekali orang-orang yang terkena dampaknya. Mereka tidak bisa makan, tidak bisa mencari nafkah. Maka dengan zakat fitrah itu adalah sebagai bentuk kepedulian kita kepada mereka. Yang terakhir adalah sebagai mensucikan diri dari harta yang bukan milik kita. Kita tahu sebagian dari milik kita adalah ada hak milik mereka yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah bentuk rasa syukur umat Islam karena telah selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lancar. Nah, itu tadi yang bisa Ulfa sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.